Ya, shalom anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan memulai mata pelajaran kita, agama. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anakmu kelas 4 akan kembali belajar agama. Tuhan tolong supaya kami boleh belajar dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita akan membuka halaman 81. Sudah siapkan bukunya, yaitu di bab yang ke-10 tentang saling menerima keterbatasan. Nah, di bab sebelumnya kita sudah belajar ya tentang keterbatasan manusia. Ada berbagai macam. Anak-anak juga sudah mengisi ya apa saja yang menjadi keterbatasannya. Misalnya ada yang terbatas di fisik ya, ada yang terbatas di pengetahuan, semuanya berbagai macam ya. Misalnya ada yang cacat secara fisik, tapi ada juga yang misalnya tidak pintar melukis atau mewarnai atau bernyanyi. Itu semua keterbatasan. Hari ini kita belajar tentang ini ya, di halaman yang ke-82 sekarang. Nah, yaitu menerima keterbatasan diri. Anak-anak sudah menerima belum keterbatasan yang ada di dalam dirinya? Yang sudah dicatat kemarin, misalnya yang tidak bisa menyanyi, sudah terima nggak? Itu sudah bersyukur nggak? Yang harus diterima dengan baik ya. Nah, seperti di sini, nah, ada Raja Saul. Nah, pada waktu itu Daud yang mengalahkan Goliat yang badannya besar, tinggi ya. Sedangkan Daud yang kecil bisa menang oleh karena Tuhan. Tapi Saul merasa cemburu ya, sebagai raja dia merasa iri ya. Dia tidak bersyukur ya. Dan dia juga tidak menerima ya. Dia tidak menerima kalau misalnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, dia iri ya. Dia iri, dia dengki ya. Nah, terus ada lagi ya, dikatakan bahwa Raja Saul mendengki kepada Daud. Nah, hampir-hampir dia mau membunuh Daud oleh karena dia nggak suka melihat atau mendengarkan orang-orang katakan bahwa Daud hebat, Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, misalnya anak-anak ada temannya yang pintar, dia tidak suka kalau misalnya dipuji-puji temannya yang pintar, maunya dia sendiri yang dipuji ya. Itu nggak boleh ya, seperti Saul. Nah, kita harus menerima ya, kita harus menerima kelebihan orang lain. Kita juga harus menerima keterbatasan orang lain dan keterbatasan diri kita sendiri ya. Terus di halaman 83 coba menerima keterbatasan orang lain. Nah, ini di sini ya, ketika seorang raja yang punya hamba itu punya hutang ya, tetapi ketika dikatakan bahwa dia tidak bisa tidak bisa membayar hutangnya kepada raja, apa yang dikatakan di situ? Jual saja mereka beserta dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi hamba itu memohon supaya bersabar dulu ya. Tapi karena raja ini mau menerima keterbatasan sang hamba, dia kasihan melihat hamba itu ya. Sudahlah, mungkin pikirnya ya sudah, nanti saja, kasihan deh kalau misalnya kita jual. Nah, dia punya hati yang murah hati ya. Nah, hati yang lembut, dan dia sabar juga. Dan akhirnya dia menghapuskan semua hutang hamba itu. Tapi apa yang terjadi di sini? Sang hamba itu kemudian ketika ada orang yang berhutang kepada dia, dia tidak berterima kasih ya. Dia tidak ingat bahwa raja pernah menolongnya ya. Dia berbuat yang seenaknya kepada orang lain ya. Nah, akhirnya dia diserahkan kepada algojo. Wah, sampai hutangnya dilunaskan. Itu yang terjadi ya. Artinya ketika ada orang yang menolong ya, kita harus ingat ya, kita juga harus menjadi penolong bagi orang lain ya. Seperti hamba tadi kurang bersyukur ya, tidak mengingat kebaikan sang raja. Nah, terus saling melengkapi. Nah, kenapa kita diberikan keterbatasan oleh Tuhan? Kenapa kita harus berbeda-beda? Kenapa ada yang putih, ada yang hitam? Kenapa ada yang pintar, ada yang kurang pintar? Ada yang
fisiknya lengkap, sempurna, ada yang cacat. Kenapa? Supaya kita saling melengkapi. Yang kuat boleh menolong yang lemah, yang tidak kuat. Yang lemah juga boleh saling memperhatikan yang kuat, menghargai ya. Nah, artinya seperti Adam, dia dibuat dari debu tanah, terus Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Artinya mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Artinya semua kita anak-anak kelas 4 ini pasti berbeda-beda, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus berterima kasih, bersyukur, dan menerima satu dengan yang lain. Nah, seperti Nehemia mau membangun tembok Yerusalem, dia bukan ahli bangunan, tetapi karena dia tidak ahli dalam itu, dia meminta tua-tua Yahudi. Nah, artinya harus mencari orang-orang yang ahli dalam itu ya. Artinya kita manusia ini saling membutuhkan ya, saling membutuhkan satu yang dengan yang lain. Tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Anak-anak butuh orang tua butuh anak-anak, dan anak-anak juga butuh teman-teman ya, saling melengkapi. Nah, itu yang menjadi mata pelajaran kita hari ini. Kalau yang tugas kita yang halaman 85 ini sebenarnya sudah sama ya dengan tugas yang kemarin, tuliskan keterbatasan. Nah, jadi itu tidak perlu lagi ya, karena sudah dikerjakan. Yang menjadi tugas kita di sini saja. Nah, di halaman yang ke-87, refleksi ya, bagaimana sikapmu terhadap keterbatasan dirimu sendiri, terus bagaimana sikapmu terhadap keterbatasan orang lain ya, ditulis di sini ya. Baru buat ini di sini kesimpulan ya. Nah, kesimpulan apa yang kalian dapatkan ya, yang kita pelajari hari ini. Oke, jangan lupa tugasnya hanya halaman 87 di nomor 2 ya. Oke, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang keterbatasan. Biarlah kami boleh menghargai satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.